Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ziko Nur Syaban dengan 3 angka NIM terakhir 008, kelompok 7 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari perencanaan struktur rangka atap baja, yaitu S7 BJ34. Di sini kita masuk bab 1, pendahuluan. Pada perencanaan ini, kita menggunakan software dari SAP 2000. SAP 2000 merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh semua civil engineer, karena sangat mudah dipelajari dan simpel digunakan. Kinerja dari SAP 2000 ini adalah membuat model-model struktur atau portal bangunan, kemudian diberi beban-beban kerja seperti beban hidup, beban mati, beban gempa, beban angin, dan sebagainya. Output dari program ini adalah momen gaya geser dan gaya normal yang diperlukan untuk keperluan mendesain kebutuhan tulangan pada elemen struktur. Dan program SAP ini sangat cocok untuk merancang struktur rangka atap. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari laporan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu merancang, mendesain, dan menganalisa struktur rangka atap baja yang diberikan oleh dosen pengampu. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan jenis profil, mendesain, dan menentukan gaya yang digunakan. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja 1. Dan poin selanjutnya, ada standar peraturan dan referensi yang digunakan. Standar peraturan dan referensi yang digunakan adalah yang pertama, buku perencanaan struktur baja elemen aksial metode LFRD oleh Insinyur Sumargo, PhD. Yang kedua, profil Gunung Garuda. Nah, selanjutnya kita masuk bab 2, yaitu permodelan struktur. Permodelan struktur yaitu untuk mempresentasikan perilaku dan model struktur rangka atap dibuat dalam komponen 2 dimensi yang terbentuk dan elemen-elemen join dan elemen batang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Perletakan dan tumpuan struktur dimodelkan sebagai sendi dan roll. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, ada properti penampang. Karena kami dari kelompok 7, maka kami menggunakan baja S7 BJ34. Sehingga properti yang digunakan antara lain untuk FY-nya yaitu 210 MPa, lalu FU-nya 340 MPa, dan yang terakhir modulus elastisitasnya yaitu 200.000 MPa. Selanjutnya, kita masuk ke pembebanan. Untuk pembebanan struktur akan dibahas saat pengaplikasian SAP 2000. Dan ini ada contoh pembebanan yang akan kita gunakan di program aplikasi SAP. Yang pertama itu panjang bentang kuda-kuda rangka atap baja, yaitu 30 meter. Lalu ada jarak antara kuda-kuda yaitu 3 meter. Selanjutnya jenis alat sambungan kita menggunakan baut. Dan ini penjelasan pembebanan struktur rangka atap baja. Yang pertama tuh ada beban mati atau dead load. Yang kedua tuh ada beban mati tambahan yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu baja ringan dan plafon. Selanjutnya ada beban angin, dan beban angin dibagi menjadi 2, yaitu ada angin tekan dan angin hisap. Yang keempat ada beban air hujan. Beban air hujan diasumsikan menjadi 10 kg per meter kubik. Dan ini ada kombinasi pembebanan. Poin selanjutnya. Lalu ini ada reaksi yang terjadi pada rangka atap yang bisa digunakan di aplikasi SAP. Yang pertama, kombinasi 1,4 dead load. Yang kedua, 1,2
dead load ditambah 1,6 LL, dan seterusnya. Lalu ada yang Lalu ini adalah reaksi yang terjadi pada rangka atap yang bisa ditunjukkan di aplikasi hisap, yaitu yang pertama ada deformasi dan gaya dalam. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh dari proyek pemasangan rangka atap ini menggunakan 4 profil baja. Kami menggunakan satu baja C, yaitu CNP 75.45.1,8 dan menggunakan 3 siku ganda, yaitu 2L 50.50.5. Ya, lalu ada 2L 60.60.5 dan yang terakhir 2L 100.100.10. Menurut data yang diperoleh dengan menggunakan profil tersebut, bahwa elemen yang berwarna merah itu tidak layak digunakan dan harus diganti dengan profil baja yang lain, yang lebih aman dan ekonomis. Dalam struktur analisa ini sudah memenuhi syarat dan sudah menggunakan mutu baja yang paling kecil yang tertera di dalam profil Gunung Garuda, sehingga menjadi ekonomis. Lalu kita masuk ke bab 4, yaitu rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini adalah biaya dalam pelaksanaan rangka atap yang telah kami rencanakan atau kami buat. Untuk tenaganya di sini kita ada yang pertama pekerja, lalu yang kedua tukang, yang ketiga kepala tukang, dan yang terakhir mandor. Di sini tuh ada koefisien dan harga satuannya. Dengan jumlah harga tenaga kerja yaitu Rp304.200. Dan di bahan ada material baja yang kami sebutkan tadi dan ada baut. Di situ jumlah harga bahan sebesar Rp309.705.540. Sehingga jika ditotalkan keseluruhannya, proyek pemasangan struktur rangka atap baja ini mencapai Rp44.010.714. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu rencana kerja dan syarat. Rencana kerja dan syarat-syarat atau disebut RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut penjelasannya berupa jenis, besar, dan lokasinya, serta tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lain yang dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan. RKS biasanya diberikan bersamaan dengan gambar yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Rencana kerja dan syarat-syarat umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu syarat umum, syarat administrasi, dan syarat teknis. Syarat-syarat administrasi yang dimuat di dalam RKS berisikan metode atau tata laksana yang diperlukan oleh pelaksana kontraktor untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penggunaan jasa. Metode penawaran tersebut berkaitan dengan penyusun, penyampaian, pembukaan, evaluasi, penawaran, dan penunjukan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya ada syarat umum. Yang pertama, penyedia jasa atau pemilik proyek membuat desain rangka atap baja yang akan dibuat untuk mendapatkan persetujuan yang sah dari konsumen. Yang kedua ada perencanaan atau desain rangka atap baja menggunakan mutu BJ34. Yang ketiga, material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan peraturan baja. Yang keempat, penyimpanan material yang digunakan harus disimpan dalam keadaan yang aman agar tidak ada kerusakan pada saat dikerjakan.
Ya, poin selanjutnya ada syarat administrasi. Pekerjaan ini merupakan sebuah pekerjaan konstruksi yang meliputi semua bahan, tenaga, peralatan, perlengkapan, dan serta pemasangan dari semua pekerjaan baja. Selanjutnya ada syarat teknis, yaitu jenis bahan yang digunakan dalam perencanaan rangka atap baja ini adalah baja dengan mutu BJ34 dengan kekuatan tegangan putus minimum atau FU sebesar 340 MPa dan untuk tegangan leleh minimum atau FY sebesar 210 MPa mempunyai peregangan minimum atau satuannya persen sebesar 22% dan menggunakan profil sebagai berikut. Yang pertama, profil baja siku 2L 50.50.5 dan yang kedua profil baja siku 2L 60.60.5 dan yang ketiga profil baja siku 2L 100.100.10 dan yang terakhir profil baja CNP 75.45.1,8. Berikut adalah lampiran, yaitu gambar-gambar material baja yang telah kami buat dari program aplikasi SAP. Mungkin untuk selanjutnya ada pengaplikasian program SAP yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Ihsan Nasiruddin dengan 3 NIM terakhir 007 dari kelompok 7. Saya di sini akan melanjutkan tentang apa yang telah rekan saya bahas sebelumnya, yang kami telah mendesain rangka atap menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 14.2.2, yang dimana kami mendesain rangka atap ini memiliki bentangan sepanjang 30 meter dan memiliki tinggi titiknya yang paling tinggi setinggi 3 meter. Dan kami mendesain rangka atap ini menggunakan mutu baja PJ34 yang dimana yang memiliki FY 210, FU 340 dan modulus elastisitasnya 200.000. Kami telah mendesain rangka atap ini sebanyak 3 kuda-kuda, yang dimana tiap kuda-kudanya memiliki jarak sebesar 3 meter. Di dalam kuda-kuda ini, kami memasukkan pembebanan seperti pembebanan plafon yang bernilai negatif 85,26, yang dimana negatif ini karena pembebanannya ke bawah sehingga kami memasukkannya dengan nilai negatif. Dan di titik atas kami memasukkan pembebanan seperti pembebanan genteng, pembebanan hujan, serta angin tekan. Dan yang di sebelahnya kami memasukkan pembebanan genteng, hujan, serta angin hisap yang bernilai positif dikarenakan pembebanannya ke atas. Setelah kami memasukkan pembebanan tersebut, kami mendapatkan hasil hasil sebesar 2,356670 dan di mana rangka atap kami mengalami deformasi seperti ini, dan kekuatan-kekuatan baja yang telah kami desain
semua rata-rata biru, hijau, serta kuning. Yang di mana tiga titik awal ini adalah titik tiga batang merah yang telah kami ubah dan kami perbesar dari yang lain sehingga batang tersebut tidak merah lagi. Dan kami menggunakan baja dua siku yang di dalam ukurannya 50 kali 50 dengan tebal 5 dan yang di luar baja double siku dengan ukuran 60 kali 60 dan ketebalan 5 serta mutu baja lagi dua siku 100 kali 100 kali 10 sehingga rangka atap kami tidak ada yang berwarna merah merah dan gaya dalam yang telah kami dapatkan adalah sebagai berikut. Hmm, Dan kami mendapatkan gaya-gaya seperti F2 bernilai 3,94, F3 bernilai 3.399,88, M1 bernilai negatif 1,51, dan M3 bernilai negatif 3,96. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata apapun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.